Klien kita kali ini seorang perempuan, dia pengen mencari pacarnya. Dia bilang kalau sebentar lagi, kurang lebih 6 bulan, dia akan dinikahin sama pacarnya ini. Ya, kita kali ini akan membantu klien kita seorang perempuan ya, Feli ya? Iya, katanya dia ini baru kenal dan udah jatuh cinta dan mau menikah. Iya, namanya Naura. Iya, Naura ini udah yakin banget sama pacarnya. Ya, dan udah mau menikah katanya rencananya sih. Kan ya. Mereka udah 1,5 tahun pacaran. 1,5 tahun pacaran ya. Tapi ternyata tiba-tiba cowoknya ngilang, ada kabar sama sekali nih. Cowoknya yang namanya Ito ini tiba-tiba menghilang, ada kabar sama sekali. Handphonenya dimatiin, sosial medianya mati, dan dia hilang di telan bumi. Nah, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ini kenapa ini ya mau hilang seperti itu ya? Makanya, padahal mereka baru mau rencanain tunangan dan segala macam. Betul sekali. Nah, biasanya kalau cowok menghilangkan ini kan ada alasannya macam-macam nih. Ya, mungkin udah ngerasa nggak cocok, ya, atau mungkin nggak siap nikah, ya, atau mungkin nggak ada modal untuk nikah. Salah, apa berarti? Nggak ada modal untuk nikah. Sebenarnya nikah nggak perlu pakai modal. Ya. Modalnya bismillah. Modalnya bismillah. Katanya Nora ini tidak pernah diajak ke rumahnya. Dan Nora ini katanya baru akan dikenalkan sama orang tuanya. Loh, kok bisa? Sudah 1,5 tahun pacaran. Masa belum diperkenalkan sama orang tuanya sih? Sudah kurang lebih 6 bulan mau menikah. Masa belum diperkenalkan sama keluarganya sih? Yaudah, ini kita mau langsung ketemu sama Nora. Ya, kita ketemuannya di mananya, Fel ini? Di kantor pacarnya kan. Di kantor pacarnya? Oh, ini berarti kita langsung ke tempat bantuin dia untuk nyari pacarnya ya? Iya, buat tanya. Kantor pacar, jadi pacarnya ini kerja di kantor itu? Ya. Oke, kita langsung menuju ke sana, nanti kita tanya langsung aja sama klien kita Nora. Kita janjian sama Nora di sebuah kantor, katanya kantor itu miliknya pacarnya namanya Ito. Dia sebagai direktur utamanya di sana. Kita datang ke sana ya, dan di perjalanan Feli menjelaskan, jadi Ito ini emang orang kaya ya. Keluarganya dia keluarga kaya juga, selain punya perusahaan tambang, dia juga punya usaha travel haji dan umroh. Dan yang mau kita datengin ini adalah salah satu usaha travelnya Ito. Dan kita menuju ke tempat travelnya Ito. Begitu sampai tempat travelnya Ito, gue sama Feli bingung, heran dan kaget. Tiba-tiba. Kamu di mana? Ini udah sampai alamatnya? Ini sih kantornya ini. Ini nih. Jangan-jangan Naura lagi. Hah? Kelihatan di belakang. Iya, makanya. Tapi kita janjian di kantor itu? Iya, di sini. Itu mungkin. Ini ngapain dia? Ya, coba temenin kali. Gue ngeliat di depan kantor itu ada seorang perempuan berusaha masuk ke dalam kantor dan dihadang-hadangin sama security. Ribut ini mereka berdua. Buat tadi dulu sebelumnya. Iya, maaf Pak, sebentar. Pak, maaf Pak, sebentar. Iya, mau nanya. Ini Nora? Iya. Oh, Ya, ada apa ini? ini Pak saya mau masuk kan. Nggak dibolehin sama dia. Aduh, apaan sih? Saya pacarnya itu. Apaan sih, Pak? Apa-apaan ini? Enggak. Enggak apa-apaan Saya ini. mau masuk. Matiin semua. Matiin semua. Apaan ini? Apa-apaan ini? Enggak, Pak, enggak. Tadi itu. Matiin nggak? Enggak. Nora ini yakin bahwa bosnya yang namanya itu kenal sama Nora katanya. Yakin sama Nora. Sudah kenal kok sama saya, Pak. Bilang saya datang di sini. Saya ini pacarnya. Saya sudah berkali-kali datang ke sini kok. Bapak orang baru ya? Matiin, Saya mau masuk. matiin, saya bilang matiin. Pak, udah, iya, Pak, udah, jangan begitu tadi. Ya. Ya, lihat. Biasa aja, Pak. Apa? Hati-hati ya. Udah. Itu pacar saya, Pak. Saya mau ketemu pacar saya. Jangan ngaku-ngaku pacarnya bos saya. Pak, saya beneran pacarnya. Dengar Kenapa dulu. sih? 1 bulan yang lalu pernah ada seorang wanita datang ke sini ngaku-ngaku sebagai pacar saya.
Ito ini jadi sering kedatangan seorang perempuan dan ngaku itu pacarnya. Jadi satpam itu nggak heran, nggak kaget. Makanya dia diusir. Hah? Beneran itu Pak? Betul, Pak. Ada orang yang sama? jelas saya Ada orang yang pacarnya, sama Pak. 1 bulan yang lalu ngaku sebagai pacar. Sebentar, Saya Mbak. pacarnya itu. Siapa perempuan itu? Jelas-jelas saya pacarnya. Dengar dulu. Petugasnya sebelum saya kan ada teman saya. Nah wanita itu menerobos, terganggu lah bos saya sedang meeting. Beliau lah dipecat, saya penggantinya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Ingat. Tapi saya pacarnya, Pak. Saya nggak mau Gimana kejadian sih? itu menimpa saya. Kalau Jadi- saya dipecat gimana? Jadi kejadian seperti ini sering Pak maksudnya? Betul Pak. 1 bulan yang lalu kemarin. Sebelum saya. Iya. Ya udah kasihan bapaknya jangan dulu. Nanti kita coba nanti kita coba cari cara yang lain. Ya maaf Pak ya. Yo udah dulu. Siapa? Kita akhirnya diusir sama satpam. Dia nangis di situ. Dia nggak percaya kok ternyata banyak perempuan datang ke sana dan itu mengaku pacarnya Ito. Berarti Ito playboy dong. Berarti Ito suka memerankan perempuan dong. Berarti ini bukan pertama kalinya dong. Seorang perempuan datang kantornya Ito. Sering sekali. Akhirnya kita kasih pengertian di situ sama Naura. Coba ini sekarang kita cari cara dulu. Ya, kalau emang bener di sini dia kantornya, kalau emang bener di sini dia kerja, dia pasti kan juga akan pulang kan? Kan tadi juga meetingnya juga Iya. sore. Ntar Katanya berarti sampai jam 5. Nanti kita coba ke sana lagi. Ini kan udah jam 4 lewat nih. Itu udah jam 4 ini lewat kan? Bentar lagi nih. Tuh. Udah jam 4 lewat, bentar lagi. Ini kita tungguin aja sebentar. Ya sambil kita cerita. Ini kan kamu belum cerita semuanya masalahnya seperti apa. Ya, yuk kita di mobil dulu ya. Yuk kita di mobil sambil ceritain sebenarnya apa yang terjadi ya. Sambil nangis, Naura ini cerita semuanya. Dia ini sudah pacaran 1,5 tahun. Dia dijanjikan mau dikenalin sama orang tuanya, tapi tidak pernah dikenalin. Ya, informasi seperti ini tuh udah sering kita dapatin. Kamu berharapnya dapat informasi yang bagus, informasi yang kamu senang. Nggak bisa seperti itu. Kalau emang kenyataannya seperti ini, ya harus kamu terima. Apalagi kamu kan seharusnya yang tahu siapa pacar kamu ini. Kamu yang kenal kan? Kalian kenalnya di mana coba? Di kafe waktu itu. Kafe. Tuh kan apalagi di kafe. Coba boleh diceritain nggak ini asal mulanya seperti apa, dia dari keluarga mana, terus kenapa kamu yakin banget sampai kamu bela-bela datang ke kantornya? Jadi aku kenalan sama dia tuh 1,5 tahun. Terus 1,5 tahun kita menjalin hubungan bareng. Selama ini baik-baik aja, nggak ada yang bermasalah. Terus tiba-tiba satu bulan belakangan ini dia hilang, nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu kemana, nggak ngabarin aku sama sekali. Terus kayak nggak ada kabar sama sekali pokoknya. Padahal kita tuh udah mau serius, kita tuh udah mau nyiapin buat tunangan 6 bulan lagi. Tiba-tiba dia nggak ada kabar, kayak gini ngilang aja tiba-tiba gitu. Rumah keluarganya itu nggak pernah diajak, nggak pernah dikenalin. Ini kan aneh. Terus kenapa Naura mau percaya sama Ito? Ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia percaya sama Ito? Ya saya lihat dia baik, terus kerjanya juga bagus. Orang tuanya kebetulan di Bangka, dua-duanya punya perusahaan tambang. Dan emang kebetulan tuh saya belum pernah dikenalin sama keluarganya. Tapi dia janji mau kenalin saya secepatnya. Tapi saya udah yakin, karena saya juga pernah diajak ke sini. Walaupun saya nggak masuk, tapi saya yakin dia emang kerja di sini dan dia emang atasan dari perusahaan ini. Atasan? Berarti dia yang punya perusahaan ini? Iya. Iya. Maksudnya alasan kenapa Mbak bisa yakin mau tunangan sama dia? Baik sama saya, perhatian juga.
pokoknya saya ngedapetin kebahagiaan deh sama dia gitu. Ya mapan dia lah Mbak pasti ya. Mapan, iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri udah kenal sama dia? Orang tua aku kenal, tapi kebetulan aku belum dikenalin. Enggak, yang dari orang tua Mbak Nurul udah tahu dia siapa? Udah Udah restuin gitu? udah restuin. Tapi ya gitu, saya dijanjiin karena keluarganya di Bangka, ya udah saya maklumin aja kan. Terus dia bilang dia mau keluarganya mau balik ke Bangka, dia tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Saya nggak tahu kemana. Aduh, pengen serius katanya tapi gini. Jadi sibuk banget Mbak. Mau ketemu aku aja tuh kayak cuman seminggu tuh cuma sekali doang, itu pun cuma 3 jam kayak gitu, kayak cuma pergi nonton makan udah. Karena aku tahu banget dia hard worker banget gitu loh. Tapi kalau orang tuanya ini ketemu belum, tapi kalau kayak via telepon atau itu udah pernah belum? Enggak sih, Kamu udah pernah ke rumahnya? aku nggak pernah ke rumahnya, tapi dia pernah ngasih tahu ke aku kalau rumah itu di Cinere, komplek Semara. Nggak pernah diajak? Nggak pernah, tapi dia selalu cerita ke aku karena dia sibuk banget kan. Jadi buat ngajak ke rumah aja tuh aku nggak pernah. Ada fotonya ada? Ada, bener. Itu ini perhatian, itu ini baik mas sama saya. Saya pernah diajak ke kantornya. Dia setia kadang-kadang jemput saya, nganterin saya. Dia baik mas. Dia baik karena ada maunya coba. Kalau maunya sudah didapat, kalau semuanya sudah diserahkan sama seorang perempuan, udah deh. Lelaki tidak ada hormat lagi. Lelaki itu akan menyepelekan, bahkan akan meninggalkan seperti itu ini. Maksud aku gini, kalau ternyata informasi yang kamu dapat akan terus-terusan seperti ini, kamu akan terus mencari dia. Iya, aku bakal nyari. Sampai ketemu dia. Sampai tahu jawabannya. Iya, Bener, bener. nggak bohong. Kalau ternyata dia bla 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 punya pacar lagi, dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau aku terima.